Selamat siang Indonesia. Tahun Baru Cina atau Imlek yang akan dirayakan besok tak lepas dari berbagai kuliner dan ornamen khasnya. Salah satunya adalah kue keranjang yang bermakna keharmonisan keluarga. Timnet pun menelusuri penjualan kue keranjang di masa pandemi dan akan berbagi tips cara memilih kue keranjang yang baik. Good people, inilah laporan khas Selamat Siang Indonesia. Kesibukan sejumlah wanita menimbang dodol dan kue keranjang yang sudah matang menjadi pemandangan khas di tempat pembuatan kue keranjang Putri Nyonya Lau yang berada di daerah Serpong, Kota Tangerang, Selatan, Banten. Sementara belasan pekerja pria yang berada di dapur terus mengaduk adonan di atas 3 tungku agar kekentalannya tetap terjaga. Di masa pandemi, produksi rumahan kue keranjang ternyata juga terimbas. Berkurangnya permintaan membuat usaha kue Nyonya Lau ini terpaksa mengurangi jumlah karyawannya. Kita ada pengurangan karyawan dari 65 tahun lalu sekarang tinggal 45. orderan udah mulai ramai dari kapan sih? Orderan pertama-tama sih sepi banget. Pas lagi pandemi. Sejak 3 hari terakhir ini aja baru mulai menggeliat. Selain melihat di dapur pembuatan, Timnet juga menelusuri ke kawasan Petak 9 yang banyak terdapat penjual kue keranjang. Sekitar 20-an toko kue ada di sini. Harga kue keranjang yang dijual bervariasi, mulai dari Rp20 hingga Rp65.000 per kilonya. Sejumlah pedagang juga menuturkan pendapatan mereka turun akibat pandemi. Seperti Herman, pria Parubaya yang berdagang sejak 20 tahun lalu sebutkan, omsetnya menurun hingga 50% akibat pandemi. Akibatnya, kue keranjang jualannya masih menumpuk. Toko kayaknya banyak nih ya, kue-kue keranjang dari mulai yang kecil, jenis-jenisnya juga beda gitu. Ini sudah mendekati musim Imlek. Oh, biasanya gimana sih kayak pembedanya gitu? Yang nggak fresh atau yang kurang enak sama yang kualitasnya baik? Ya itu, kalau yang kurang enak itu ya sebab dari tekstur tuh tampak keras gitu ya, udah keras kusam, dia punya warna udah berubah. Nah itu jangan kita untuk ini, pasti itu udah barang nggak ini punya, kita nggak mau kasih ke pelanggan. Nah kalau kayak gini ini bagus. Nah, ya kan? Dari tekstur mengkilap dia, ini bagus. Kenyalnya pun jangan terlalu ini ya, ini yang paling bagus lah. Ya. Memang apa sih selama ini kan kayak awam mengenalnya kue keranjang sama dengan dodol, ternyata beda. Itu gimana? Beda. Kalau dodol itu dia kan umumnya kan panjang ya, dan pakai kelapa dia, santan dia. Kalau kue keranjang gini dia nggak pakai kelapa, dia hanya ketan dan gula. Namun berbeda dengan Dea, yang merupakan warga asli Petak 9. Bersama keluarganya, ia lebih memilih kue keranjang dengan kemasan plastik dibandingkan kemasan daun pisang. Menurutnya, kebiasaan masing-masing keluarga Tionghoa juga berbeda-beda. Dua macam ya, ada yang daun, ada yang plastik. Kalau pengalaman saya pribadi, kalau yang daun itu biasanya tuh nggak bisa tahan lama. Karena dia kan mungkin kurang begitu vakum ya. Kalau plastik kan agak vakum, jadi lebih tahan lama lifetime-nya gitu. Nah, kadang pernah ditemui juga kalau daun itu suka ada jamur gitu kalau misalnya terlalu lama. Dari pengalaman saya. Good people, terkait kemasan kue keranjang dengan pilihan plastik ataupun daun pisang memang menjadi selera masing-masing orang. Tapi ada tips bagi Anda yang ingin membeli kue keranjang dengan kemasan daun pisang. Nah, tadi udah ngobrol-ngobrol sama Ko Herman yang udah puluhan tahun jualan kue keranjang di daerah Petak 9, Jakarta Barat. Sekarang saya mau sedikit kasih tips nih. Kue keranjang ini khasnya yang menggunakan daun pisang, dibalut daun pisang seperti itu. Dan bisa dilihat kalau bentuknya agak keras nih, bisa lihat ya tangan saya nih agak keras nih, agak keras ya. Justru ini kualitasnya semakin membaik, di mana kadar ketan, kadar air begitu pas, kualitasnya pun juga bagus. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan kue keranjang yang
masih kenyal seperti ini karena semakin lama disimpan, nanti pun dia akan mengeras dan itu pun kualitasnya juga semakin baik. Nah, semoga di tahun kerbau emas ini seluruh warga Tionghoa yang merayakan Imlek bisa sejahtera dan bersuka cita merayakan Imlek dengan keluarga tercinta. Tentunya sambil ditemani kue keranjang sebagai pengikat keharmonisan keluarga. Tim Liputan melaporkan untuk